Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh di dalam hutan, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal sebagai rumah di ujung desa. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dan penduduk desa seringkali menceritakan kisah-kisah menakutkan tentangnya. Mereka mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh arwah-arwah yang tak pernah tenang. Suatu hari, seorang pria muda bernama Budi yang baru saja pindah ke desa itu mendengar tentang rumah tersebut. Sebagai seorang yang tidak percaya pada hal-hal mistis, Budi merasa tertarik untuk menjelajahi rumah itu. Cerita-cerita seperti ini biasanya hanya mitos, pikirnya. Malam itu, dengan membawa senter dan kamera, Budi berjalan menuju rumah di ujung desa. Udara malam terasa dingin dan sunyi. Hanya suara angin yang berhembus di antara pepohonan yang terdengar. Ketika Budi mendekati rumah itu, ia melihat bahwa pintu depan yang tua dan berderit sudah setengah terbuka, seolah-olah mengundangnya untuk masuk. Budi melangkah masuk ke dalam rumah. Ruangan pertama yang dimasukinya adalah ruang tamu yang luas, namun gelap dan dipenuhi debu. Dinding-dindingnya penuh dengan retakan, dan ada beberapa perabotan tua yang tampak hampir runtuh. Bau apek memenuhi udara. Ketika ia mulai menyusuri rumah itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Budi berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. Mungkin hanya suara kayu tua yang mengembang, gumamnya untuk menenangkan diri. Namun, rasa penasarannya semakin besar. Ia memutuskan untuk naik ke lantai 2. Tangga kayu itu berdiri di setiap langkah yang diambilnya, menambah suasana mencekam. Sesampainya di lantai 2, Budi melihat sebuah koridor panjang dengan beberapa pintu di kedua sisinya. Cahaya bulan masuk melalui jendela yang pecah, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Budi membuka salah satu pintu dan menemukan sebuah kamar tidur. Di dalamnya terdapat sebuah ranjang besar dengan kain kelambu yang robek, dan sebuah cermin tua yang tergantung di dinding. Saat ia mendekati cermin, tiba-tiba cermin itu mulai berembun dari dalam, membentuk tulisan samar. Tulisan itu berbunyi, "Jangan lihat ke belakang." Jantung Budi berdegup kencang. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Namun ia terlalu takut untuk berbalik. Ia pasti hanya halusinasi, pikirnya sambil mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia memutuskan untuk meninggalkan kamar itu, ia mendengar suara lirih seorang wanita berbisik, "Tolong, jangan tinggalkan aku di sini." Budi segera berlari keluar dari kamar itu dan kembali ke koridor. Ia hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, pintu di ujung koridor terbuka dengan sendirinya, menampilkan seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Wanita itu berdiri diam, hanya menatapnya dari kejauhan. Dalam kepanikan, Budi terjatuh dan senternya pun terlempar ke sudut ruangan. Tanpa berpikir panjang, ia merangkak menuju tangga itu keluar dari rumah itu. Namun, setiap kali ia menoleh, wanita itu semakin mendekat. Langkah-langkahnya terdengar lebih jelas di lantai kayu tua yang berderit. Akhirnya Budi berhasil mencapai pintu keluar dan berlari secepat mungkin meninggalkan rumah itu. Namun, sesampainya di luar, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Desa yang tadinya gelap dan sunyi, kini berubah menjadi terang benderang dengan cahaya lampu-lampu dari rumah-rumah di sekitarnya. Tapi, ada yang tidak beres. Semua orang di desa tampak diam, berdiri di depan rumah mereka, menatapnya dengan tatapan kosong. Tanpa membuang waktu, Budi terus berlari hingga keluar dari desa. Sesampainya di jalan utama,
Ia berbalik untuk melihat desa itu untuk terakhir kalinya. Namun, yang terlihat hanyalah hutan lebat. Desa itu beserta rumah berhantu di ujungnya menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, Budi tidak pernah kembali ke desa tersebut. Ia sadar bahwa tidak semua mitos hanyalah cerita belaka. Terkadang ada kebenaran yang tersembunyi di balik cerita-cerita menyeramkan. Dan ia bersumpah tidak akan pernah lagi meremehkan sesuatu yang tidak ia pahami.